Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla, bersyukur atas kesempatan yang Allah berikan kepada kita pada malam yang pertama kali atau malam kedua bagi program Ahad Bekerja. InsyaAllah malam ini adalah pelajaran tentang Nahwu. Jadi jadwalnya adalah selang-seling. Malam selesai diganti demikian. Dan belajarnya 1 jam, insyaAllah semua sudah mengetahui hal tersebut. Pada awal kajian atau pembahasan tentang ilmu Nahwu ini, baik kiranya kita sampaikan sedikit tentang muqaddimah tentang bahasa Arab, dan juga terpenting juga cara dan metode menguasai bahasa Arab. Pertama yang perlu kami sampaikan pada awal pelajaran ini yaitu memahami tentang bahasa Arab ini. Kita harus pahami istilah yang sering kita dengar, bahasa Arab. Apa maknanya dan apa cakupan bahasa Arab ini? Apakah bahasa Arab ini hanya yang sering kita dengar dan itu menyebar di Indonesia, yaitu percakapan? Jadi seakan-akan ada dua istilah dalam pelajaran bahasa Arab ini. Ada istilah ilmu Nahwu, ada istilah bahasa Arab. Bahasa Arab itu lebih kepada percakapan, berbicara. Kalau kita pahami di sini, ada istilah ilmu Nahwu. Jadi dia hanya fokus ke baca kitab, dihafalkan dan dipelajari kaidah-kaidahnya. Adapun kalau berbahasa Arab itu lebih mudah dipahami oleh orang kepada berbicara. Demikian. Padahal kedua-duanya adalah bahasa Arab. Berbicara dengan bahasa Arab termasuk bahasa Arab, dan juga membaca kitab yang tidak berharokat yang istilahnya ilmu Nahwu bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab ini banyak. Kalau kita baca cabang-cabangnya dan juga pembagiannya banyak sekali. Saya bacakan bahwasanya ilmu sharaf juga bahasa Arab, ilmu Nahwu, ilmu lughah yaitu menghafalkan kosakata juga bahasa Arab. Ilmu balaghah, ada istilah ilmu balaghah, ini tingkatan tinggi setelah nahwu sharaf. Dan ada juga pembagian ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi'. Ada juga namanya ilmu adab dan ilmu insya, dan ilmu syair, ilmu qafiyah. Jadi seorang jikalau menguasai bahasa Arab lebih dalam, dia akan pandai dan pintar berbuat syair, kata-kata mutiara, kata-kata indah. Itu kalau dia memperdalam bahasa Arab ini. Dan kenapa harus memakai kata tersebut? Karena untuk memikat, untuk menghasilkan sebuah makna yang sangat bagus bahasa Arab. Makanya kadang kalau kita baca-baca syair-syair orang Arab itu sangat luar biasa dalam maknanya, tinggi maknanya. Sehingga para raja-raja dulu menggunakan atau menjadikan para syair-syair orang yang pintar bahasa Arab ini sebagai ketenangan bagi dia, sebagai hiburan. Makanya ada seorang penyair ketika diundang ke kerajaan, dia memuji kerajaan tersebut. Dia mengatakan, anta syamsun wal kawakib wal muluku kawakibu. Engkau adalah, jadi memuji sang raja, engkau adalah raja seperti matahari. Wal muluku kawakibu, dan bintang, dan para raja-raja yang lain seperti bintang. Fa idza tala'at asy-syams lam yabdu minhunna kawkabu. Maka jikalau matahari telah terbit, maka hilanglah bintang-bintang. Artinya engkau adalah raja yang kuat, yang lain itu raja yang lemah seperti bintang. Jika terbit matahari, hilang bintang. Dibuat pujian sehingga dijadikan mereka sebagai penghibur dan diberikan berjuta-juta uang dan harta. Makanya
uh, dalam ayat disebutkan wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, para syair. Jadi kita mempelajari nahwu tentunya kepada yang lebih bermakna, yang lebih baik, yang lebih terpuji insyaallah. Jadi intinya bahasa Arab itu banyak macamnya. Ya insyaallah kita akan terfokus pada 3 hal dalam pelajaran kita, terutama peserta ma'had pekerja dan bagi santri yang mondok itu wajib 3 hal ini. Ilmu nahwu, ilmu sharaf, dan juga kosakata, menghafalkan kosakata. Namun pada ma'had pekerja ini kita akan fokus pada 2 hal ini, sharaf dan nahwu. Kosakata kenapa tidak fokus? Seharusnya fokus, akan tetapi dikarenakan tidak bisa dimenjamin apakah kita bisa menguasainya, dalam artian sempatkah kita menyetor kosakata atau tidak, ya kan? Kalau santri wajib hukumnya, sehingga kita belajar ini kalau kita ingin lulus dan bisa, pastinya kita kuasai kosakata juga. Tapi sebagai semacam pembukaan dan pengenalan, tidak masalah kita tekankan kaidah nahwu dan sharaf. Hal yang kedua yang perlu saya sampaikan pada muqaddimah pembukaan ilmu nahwu ini, kenapa kita belajar bahasa Arab ini? Belajar nahwu, sharaf, menghafalkan kosakata, ini hal yang penting kita pelajari atau ketahui pada poin yang kedua ini. Jadi pertama poinnya, apa itu bahasa Arab? Maka semua yang berkaitan dengan bahasa Arab juga termasuk bahasa Arab, termasuk menulis al-khat, menulis bahasa Arab. Ini juga penting, termasuk bahasa Arab. Bagaimana kita akan membaca atau menulis sebuah faedah kalau kita tidak bisa menulis? Makanya di dalam pondok mesti diajarkan menulis khat, dan kita insya Allah seharusnya ditambah programnya menulis bahasa Arab. Makanya mata pekerjaan ini pengenalan dan juga lebih kepada mencintai bahasa Arab. Untuk menguasai, maka kita perlu membutuhkan tambahan lagi tentang alat-alat yang perlu kita siapkan dan persiapan yang perlu kita siapkan agar kita sampai kepada tujuan kita. Itu menulis juga penting. Jadi tujuan kita bahasa Arab untuk apa? Yang pertama, untuk memahami Al-Quran. Jadi alasan kita kenapa kita belajar bahasa Arab. Dan masing-masing kita bertanya, kenapa sih kita hadir, kenapa kita belajar, jauh-jauh kita ke sini belajar bahasa Arab. Kenapa? Tujuannya adalah pertama untuk memahami Al-Quran. Dan Al-Quran wajib atau sunnah dipahami? Wajib. Al-Quran wajib dipahami. Kenapa wajib? Karena wahyu. Di sana perintah, di sana larangan. Yang kedua, dan juga karena bahasa Al-Quran berbahasa Arab, itu jelas karena bahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab. Allah mengatakan dalam surah Yusuf, Inna anzalnahu Quran Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran berbahasa Arab. Tujuannya apa? La'allakum ta'qilun, agar kalian memahami maknanya. Itu tujuan Al-Quran turunkan, dan bahasanya dijadikan bahasa Arab. Coba bayangkan kalau seandainya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, bahasanya bahasa Inggris, seperti apa? Akan susah dipahami. Seperti apa cara memahaminya? Tidak mungkin. Sehingga ketika Al-Quran ini diturunkan kepada bangsa Arab, maka dia juga berbahasa Arab. Tujuannya untuk dipahami apa perintah di sana. Kalau kita tidak wajib memahami Al-Quran para jemaah, maka tidak perlu Al-Quran berbahasa Arab. Boleh bahasa Indonesia. Kalau Arab tidak paham, tidak masalah, yang penting dibaca. Ternyata juga hanya sekedar dibaca, akan tapi dipahami makna Al-Quran. Itu bahasa Arab Al-Quran. Yang kedua, tujuannya untuk memahami hadis-hadis Nabi, perkataan-perkataan Nabi yang diucapkan oleh beliau. Itu tujuan kita belajar bahasa Arab. Karena memang wajib juga kita pahami, karena banyak hukum terdapat dalam hadis-hadis Nabi. Karena memang hadis Nabi itu sebagai penjelas bagi Al-Quran. Cara kita sholat ada nggak dalam Al-Quran? Sifat-sifatnya, kapan takbir, apa dibaca ketika ruku dan sujud, ada nggak di dalam bahasa Al-Quran? Nggak ada. Di hadis tempatnya. Itu penjelasan Nabi, ya. Penjelasan dengan perkataan, entah perbuatan atau ketetapan Nabi, itulah hadis-hadis Nabi. Dan hadis Nabi berbahasa Arab. Kenapa?
Karena Nabi kita dari bangsa Arab dan berbicara dengan bahasa Arab. Jadi kita mestinya belajar bahasa Arab tersebut. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Ala inni utitul Qur'an wa mithluhu ma'ahu." Aku diberikan Al-Qur'an dan yang serupa dengannya. Itu hadis Rasulullah SAW. Makanya para ulama membukukan hadis menjadi berbagai macam, menjadi beberapa jilid buku. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sahih Sunan Tirmizi dan Abu Dawud. Kitab hadis di sana, banyak hukum tertera di sana. Yang ketiga, untuk memahami kitab-kitab para ulama. Dan kenapa kita memahami dan kenapa harus memahami kitab para ulama? Sudah ada hadis. Jawabannya karena beberapa hal mungkin terdapat masih umum dari Al-Quran dan di hadis, maka kitab para ulama menjelaskan. Makanya ada istilah tafsir Al-Quran. Para ulama menulisnya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Jalalain dan seterusnya. Dan juga syarah hadis. Ada istilah syarah hadis. Kalau hadis-hadis Nabi, perkataan Nabi telah dibukukan dalam kitab Sahih Bukhari yang tebalnya sekian. Sahih Bukhari hadis-hadis Nabi yang sahih. Sahih Muslim juga ada hadis-hadis yang sahih. Namun perkataan Nabi, maksud dan maknanya ini belum ada. Makanya kita para ulama namanya syarah hadis. Sahih Bukhari mempunyai penjelasan dari para ulama namanya seperti Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Ada juga syarah Sahih Muslim dan demikian. Hadis-hadis Nabi dijelaskan penjelasan para ulama sehingga luar biasa ilmu agama ini lengkap, jelas, sempurna. Apa yang dibutuhkan semua ada. Itu tujuan kita belajar bahasa Arab. Jadi alangkah pentingnya kita belajar bahasa Arab ini. Penting sekali. Memahami Al-Quran wajib, memahami hadis Nabi wajib. Kalau kita pakai Al-Quran dan hadis, tidak pakai kita para ulama pun juga kita tidak bisa memahaminya. Tersesat kita. Jadi penting juga kita memahami kita para ulama dan ilmu-ilmu agama banyak di dalam kita para ulama. Makanya perpustakaan para ulama, para masyayikh besar dan banyak, dan menjelaskan tentang agama Allah Azza wa Jalla. Banyak karangan dalam masalah akidah, masalah fikih, masalah tauhid dan banyak sekali. Dan yang keempat mungkin untuk kita memahami bacaan-bacaan zikir-zikir salat kita. Jadi kalau seandainya tidak bisa kita memahami Al-Quran dan hadis semestinya, atau seperti orang yang mungkin sudah lulus selesai belajar bahasa Arab, karena kalau kita selesai dan lulus dari pelajaran bahasa Arab, soalnya nanti saya jelaskan metodenya, kita akan bisa berbahasa Arab dan juga bisa mengartikan Al-Quran dan hadis, bisa membaca kitab gundul. Ini buah yang akan kita dapatkan kalau kita selesai dari ilmu nahwu dan sharaf. Itu luar biasa. Bayangkan kita membaca kitab yang tidak berharokat itu lebih senang, lebih tenang dan santai rasanya daripada membaca kitab yang ada harokatnya. Masya Allah. Kita baca kitab yang gundul, tidak ada harokatnya, itu lebih senang kita membaca daripada yang ada harokatnya. Kadang-kadang kalau kita berharokat itu kadang yang menulis salah, pencetakan juga salah. Kita jadi bingung. Kenapa dhammah gitu? Padahal seharusnya kasrah. Tapi di dhammahnya jadi bingung kita. Jangan ada maksud lain, ada kaidah lain. Tapi kaidahnya apa? Jadi bingung kita. Mengganggu pikiran kita kalau ada sebuah kitab berharokat. Tapi kalau gundul, Masya Allah, lebih senang kita membacanya. Luar biasa kaidah bahasa Arab ini. Jadi paling tidak kita memahami bacaan Al-Quran, bacaan zikir kita atau bacaan salat kita, seperti awal kali kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Akbar, Akbar Maha Besar. Di dalam nahwu Akbar istilahnya isim tabdil. Isim tabdil itu adalah sebuah sifat yang bermakna lebih. Jadi ada makna biasa, ada makna lebih. Nah, memakai uslub isim tabdil namanya. Makanya dalam lafaz takbir Allahu Akbar itu luar biasa mengandung makna yang sangat besar sekali. Kita memuji Allah, Allah Maha Besar. Ketika kita memahami Allah Maha Besar, kita hadapkan diri kita, hati kita, hadikan Allah yang sangat besar, karena kita sudah ucapkan Allah Maha Besar.
luar biasa sangat tersimpan di dalamnya. Belum lagi bacaan lain, bacaan ruku, sujud dan seterusnya. Masya Allah, banyak faedah kalau kita ingin membahasnya, sehingga sangat mulia sekali kita belajar bahasa Arab ini. Tidak ada ruginya, insya Allah. Walaupun kita tidak memahami pembahasan yang kita akan bahas, paling tidak Allah kasih pahala kita hadir. Jadi karena mulia yang kita akan pahami Al-Quran, hadis, sesuatu yang mulia, maka tidak mungkin kita hadir tidak paham, tidak dapat apa-apa. Dan mungkin Allah kasih pahala. Di rumah sudah berangkat ambil kunci sepeda motor, Allah kasih pahala sudah. Walaupun di kelas nanti atau di halaman tidak paham kita, tapi Allah kasih pahala. Jadi tidak ada yang rugi kalau walaupun hanya kita yang sekedar cari pahala di sini, sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji juga. Ya, itu tujuan kita belajar bahasa Arab, untuk memahami Al-Quran, untuk memahami hadis-hadis Nabi dan kitab ulama, dan memahami perincian bacaan dan zikir surat kita. Yang terakhir nomor 3. Poin nomor 3, hukum belajar bahasa Arab. Ya, kita akhiri nomor 3, tepatnya seharusnya di nomor 2. Hukum belajar bahasa Arab itu apa? Kita jadikan nomor 3. Kita kedepankan tujuan kita belajar bahasa Arab dan kenapa kita belajar bahasa Arab. Baru kita bahas hukumnya apa? Apa hukumnya belajar bahasa Arab? Kalau kita melihat dari tujuan kita memahami Al-Quran, memahami hadis, kita para ulama, dapat disimpulkan seperti apa hukumnya. Jadi apa hukumnya belajar bahasa Arab ini? Wajib hukumnya. Kenapa wajib? Karena memahami Al-Quran wajib hukumnya. Memahami hadis wajib hukumnya. Kalau tidak wajib, tidak bisa kita sholat. Bagaimana cara kita sujud, bagaimana kita berpuasa dan seterusnya, tidak bisa. Semua tertera di hadis Nabi, di kitab ulama. Jadi jangan sangka kita ini bisa sholat nanti. Dari mana asalnya? Dari guru kita yang paham bahasa Arab, membaca kitab ulama, menjahil ke kita, ya kan? Begitu dia. Jadi dapat disimpulkan wajibnya kita belajar bahasa Arab ini, dan wajib harus kita pahami agar kita menghadirkan hati kita dalam belajar. Wajib, para ulama mengatakan, ma yusabu ala fa'ilihi imtisalan wa yastahiqul iqab ala tarikihi. Wajib itu apapun, salat wajib, puasa wajib, apapun itu, maka wajib adalah jika dilakukan karena Allah Ta'ala dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Berarti wajib ini para ikhwah berkisar antara dosa pahala, dosa pahala. Itu pun kalau melakukan karena Allah Ta'ala dapat pahala. Berarti kalau melakukan kewajiban tidak karena Allah Ta'ala tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Kita hadir misalnya ini belajar, semoga tidak ada yang niatnya selain dari apa yang saya sebutkan, semoga niatnya baik semua. Kita belajar bahasa Arab agar kita dikatakan disanjung, Masya Allah. Kita ingin mendengar pujian orang, Masya Allah, orang Arab mendapatkan pujian. Intinya salah niat kita, salah lagi niat kita. Maka karena dia wajib, kita perbaiki niat kita untuk mempelajari bahasa Arab ini. Ketika belajar bahasa Arab ini punya wajib, maka hal yang wajib itu ibadah. Sesuatu yang wajib itu ibadah. Jangan wajib, yang sunnah saja ibadah. Jangan yang sunnah, yang boleh saja bisa jadi ibadah berpahala. Apa yang boleh contohnya? Makan, minum, istirahat, mandi, itu boleh. Adat kita dalam sehari-hari. Namun jika diniatkan untuk ibadah, saya makan agar kuat ibadah, agar sehat. Karena kalau orang tidak makan, tidak bisa bangun, tidak bisa pergi, ya enggak? Lapar, tidak bisa kita ngapa-ngapain. Jadi kalau makan dengan niat agar kita selalu kuat, sehat beribadah, Allah kasih pahala dalam hal-hal yang boleh seperti makan dan minum. Apalagi hal yang sunnah, Allah kasih pahala. Apalagi yang wajib. Jadi kita insya Allah sama-sama masing-masing memperbaiki niat kita, bahwasanya kita sedang ibadah. Masya Allah. Kita belajar bahasa Arab sedang ibadah. Saya juga mengajarkan kewajiban saya, karena belajar bahasa Arab wajib, mengajarkan pun juga wajib. Ketika belajar bahasa Arab wajib, maka mengajarkan juga wajib hukumnya. Jadi itu dapat disimpulkan bahwasanya wajibnya kita belajar bahasa Arab. Cuma wajib ada dua. Ada wajib ain, ada wajib kifayah.
Wajib ain ini pasti masing-masing individu seseorang harus melakukannya. Tidak bisa diwakili. Seperti sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, ini wajib ain hukumnya. Tidak boleh dititip. Kayak manapun kita sakit, selama roh masih ada di jasad kita, wajib sholat sesuai dengan kemampuan. Itu wajib ain namanya. Ada wajib kifayah, itu jika sebagian melakukannya maka gugur dari yang lain. Yang penting ada yang melakukannya maka gugur dari yang lain. Ini wajib kifayah. Nah sekarang hukum belajar bahasa Arab mana ini? Kifayah atau ain? Hah? Bisa? Santri sudah dijelaskan. Faruk apa Faruk? Saya ingat kan? Jadi hukum belajarnya dua-duanya. Bisa wajib ain, bisa wajib kifayah. Ya enggak? Tergantung. Kalau seandainya ditarakan ini tidak ada yang bisa bahasa Arab, wajib salah satu di antara santri kita pergi ke Jawa belajar bahasa Arab, ke Arab, wajib hukumnya. Karena tidak mungkin ditarakan orang sholat dan berzakat, berpuasa kalau tidak dibacakan dari kitab ulama. Jadi satu orang saja ditarakan wajib pergi ke tempat yang bisa belajar bahasa Arab. Nah sekarang apakah ada? Ada banyak. Berarti kita pindah dari yang ain sekarang. Tinggal sisa yang kifayah. Nah kifayah ini tadi dia jika ada sebagian melakukannya maka gugur yang lain. Nah sekarang ada santri-santri kita belajar bahasa Arab ke Jawa atau ke Madinah, kemana? Berarti kita tidak wajib. Sekarang kita hadirnya tidak wajib berarti, karena ada yang belajar. Atau di pondok lain ada yang sudah belajar bahasa Arab, kita gugur dari kewajiban tersebut. Kalau gugur berarti apa jadinya? Sunnah. Berarti kita ini sekarang belajar ini kita akan berbolak-balik antara pahala saja. Demikian. Beda kalau yang wajib ain, dia akan berkisar antara dosa pahala. Makanya kalau tidak ada ditarakan satu orang yang pergi belajar bahasa Arab, berdosa semua kaum muslimin yang ada di sini. Dia harus kirim satu orang belajar. Namun karena sudah ada banyak sisa kita fardhu kifayah, sunnah yang kita akan berkisar antara pahala. Jadi kita hanya, makanya saya katakan tadi, tidak ada ruginya kita datang belajar bahasa Arab. Kita lagi ibadah. Allah kasih pahala walaupun tidak paham, walaupun tidak ada yang kita pahami. Allah kasih pahala. Masya Allah. Jadi kita datang ingin mencari pahala dan kita sedang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir yang Anda sampaikan di sini, poin yang terakhir, metode cara belajar. Ini penting. Metode cara belajar. Ya. Ya, ini pembahasan kita. Cara menguasai bahasa Arab. Berarti kita sedang membahas tentang metode cara menguasai. Tentu harus ada agar kita mendapatkan hasil. Ya enggak? Pasti kita mempunyai cara dan tata cara menguasai bahasa Arab. Pembahasan kita adalah menguasai. Ini yang pertama, menguasai, cara menguasainya. Maka kita sampaikan di sini. Satu, caranya adalah menguasai 3 ilmu dasar. Tiga ilmu dasar. Menguasai 3 ilmu dasar. Satu adalah ilmu nahwu, atau ada bagus ya. Kita urutkan saja, ya, ilmu tasrif teman. Ini ilmu tasrif yang bersama Ustaz Abu Sa'id, ya, yang tadi malam. Yang kedua, hafalkan al-mufradat. Ini hafalan kosakata. Ya, hafalan kosakata. Yang ketiga adalah baru ilmu nahwu.
Jadi kita ada cara, ada 4. Ini baru satu. Satu, menguasai 3 ilmu dasar. Kita garis bawahi kata dasar. Dasar ini berarti memang harus mau tidak mau harus dipelajari. Karena kuncinya sudah ini, yaitu ilmu tasrif, hafalan kosakata, mufradat, ilmu nahwu. Dan ini urutan yang bagi saya pribadi tepat. Jadi nomor 1 tuh tasrif dulu. Atau tidak dua-duanya digabungkan yang 2 ini. Jadi dipelajari secara bersamaan ilmu tasrif, fa'alul, fa'alan, fa'ilun, sama kosakata. Dan saya pribadi mengalami hal ini. Dulu pas kami belajar pertama kali kami belajar tasrif. Dan kosakata banyak kita hafalkan. Banyak sekali. Ketika kami berangkat ke Jawa, baru kami bisa kuasai dengan mudah ilmu nahwu ini. Kenapa dia terakhir? Karena sulit dia. Kenapa sulit? Karena ada kaidah yang ditulis dan banyak. Tapi banyak terbatas, tidak banyak meluas, tapi banyak terbatas. Jadi ilmu nahwu terakhir. Jadi ilmu ini akan memudahkan kita memahami nahwu ini. Yang biasanya orang jatuh di sini. Teman-teman mungkin banyak mondok 3 tahun, 4 tahun di pondok, biasa jatuh di sini. Kenapa jatuh? Dikarenakan mungkin dia tidak bisa menguasai tasrif. Kalau dia bisa, paling ini kosakata yang tidak bisa dikuasai. Akibatnya rapuh dalam ilmu nahwunya, rapuh. Jadinya mau 3 tahun tidak ada hasilnya, masih takut membaca kitab gundul. Apalagi mau ceramah, menyampaikan, takut. 3 tahun sudah. Saya dihafalkan setahun saja, bisa baca kitab. Mempelajari kitab Taurat setahun saja. Karena sebelum saya ke Jawa sudah kuasai tasrif kosakata. Ini dia pentingnya kosakata ini. Baik. Tapi kita sampaikan. Tapi yang paling sulit di antara 3 ini mana? Kira-kira ada yang bisa jawab? Yang paling sulit adalah kosakata ini yang paling sulit. Kok bisa? Iya, karena tasrif ada kitabnya, ada gurunya, mudah dijelasin nanti. Ngafal kita fa'alul, fa'alan, fa'ilun, mudah. Nahwu juga termasuk gampang nahwu ini sebenarnya. Karena ada kitabnya. Insyaallah kita akan pakai kitab yang saya ringkas sudah dari kitab Taurat juga, akan tapi lebih kepada penyusunan yang sangat rapi insyaallah. Yang saya sudah sebarkan PDF-nya, mohon di print untuk materi nahwu kita insyaallah. Adapun tasrif masih memakai kitab Taurat insyaallah karena masih dalam penulisan. Yang sulit adalah mufradat yang sulit. Kenapa? Karena ada kitabnya, iya ada kitabnya. Saya punya tulisan juga al-kalimat mutaradifah. Saya sudah kumpulkan kata-kata yang sering muncul dan sama maknanya. Sudah ada bukunya, tinggal kita pesan. Namun dia kembali kepada masing-masing, harus dihafalkan kalau ini. Harus dihafalkan kalau kosakata ini. Nah, makanya teman-teman yang belajar bahasa Arab mondok mungkin 3 tahun, apalagi dia tahfidz misalnya, tapi selang-seling atau tidak banyak lah belajar bahasa Arabnya dan belum lulus, mungkin dikarenakan kurang di sini mufradat sama ilmu nahwu. Paling gampang ilmu tasrif karena ada wazannya, kita ikutkan dia. Nasara, nasara, nasaru, nasara, atau nasara yasud, nasara, mudah tasrif ini. Tapi kita kuasai untuk kita memahami ilmu nahwu. Ilmu nahwu banyak kaidahnya, sehingga kita harus mempelajari kaidahnya. Jadi bisa digambarkan apa sih yang paling penting daripada pelajaran bahasa Arab agar kita bisa fokuskan waktu kita kemana yang lebih banyak. Intinya yang 3 ini ilmu dasar, berarti penting sekali yang 3 ini. Yang 3 ini. Sebelum kita masuk ke metode yang kedua, insyaallah kita perlu jelaskan cara belajarnya, ya, biar kita bisa menguasai. Kan cara pertama menguasai 3 ilmu dasar ini. Caranya seperti apa biar kita menguasai? Karena bahasanya menguasai tadi. Mungkin caranya banyak dan tidak mesti juga satu cara. Pasti masing-masing mempunyai ijtihad cara. Namun bisa dibuka pada halaman PDF yang saya sebarkan. Yang itu yang tamhid, fokus terhadap bahasa Arab. Saya sudah jelaskan di sana.
Tentang caranya ada di sana dijelaskan. Boleh juga dibuka. Tayyib. Halaman 5. Tapi pada halaman 8 ya atau 7 ya, ilmu nahwu, pada bahasa ilmu nahwu peringatan penting ya, di situ ada. Jadi kita jelaskan cara belajarnya ketika kita bahas 3 ilmu dasar ini agar kita kuasai, dan mungkin masing-masing mungkin ada cara bisa dikombinasikan, digabungkan. Yang saya sarankan seperti ini. Pertama, kita harus persiapan. Kita harus persiapan. Besok kita mempelajari bab pertama misalnya, dibaca aja di rumah. Dibaca, paham tak paham dibaca saja. Yang kedua, kalau di kelas seperti ini, kita hanya satu kewajiban kita, yaitu paham. Ya, ini penting. Harus paham di kelas. Artinya kalau kita belum paham, silakan ditanyakan, diulangi lagi, tidak masalah. Kalau tidak paham, ulang Ustaz, akan diulang insyaAllah. Jadi tujuan harus paham saja, tidak usah yang lain. Satu aja kewajibannya di sini. Pas di kelas seperti ini, satu aja, paham saja. Kalau ada yang belum paham, tanya Ustaz. Kalau memang tidak bisa ulang lagi, enggak Ustaz, diulang lagi nanti. Dan harus diulangi. Dan ustaznya harus mengulangi. Kalau enggak mungkin. Tidak bisa lanjut kalau enggak diulangi. Karena pembahasannya itu berkaitan, berantai. Harus pahami dulu yang pertama, kedua, ketiga, demikian. Ini paham. Yang ketiga, karena kita sudah paham di kelas, ya biasanya kalau paham, keluar dari pintu masjid, hilang lagi. Apalagi ada kerja bakti lagi, banyak kerjaan. Jadi apalagi kita maaf pekerja ini, mudah sekali keluar, mudah lagi kita lupa. Jadi pahamnya kita di kelas ini sekarang akan lupa nanti nih, keluar dari pintu. Jadi apa ya bahasanya, lupa sudah. Apalagi sampai ke rumah. Jadi bagaimana caranya kita membawa pemahaman ini sampai kapanpun, sampai besok kita belajar. Dibutuhkan tahap yang ketiga. Yaitu murajaah. Murajaah ini artinya mengulangi, bahasa Arab ya, mengulangi. Murajaah insyaallah pada memahami maknanya. Tapi maksud murajaah ini adalah bukan hanya sekedar mengulang-ulang saja, tapi menghafalkan. Ini berat lagi. Menghafalkan. Murajaah, menghafalkan, berarti menghafalkan atau murajaah yang kita pahami tadi di kelas. Tidak usah yang belum dipelajari, tidak usah. Yang tadi di kelas saja. Ya insya Allah kita sehari tidak banyak, paling membaca selembar, semuka aja dibaca. Tapi kan dicicil setiap hari banyak, ngumpul, ya kan? Nah kita butuh murojaah ini. Artinya murojaahnya harus menghafal. Kenapa harus menghafal? Karena di kelas sudah paham di kelas. Kita butuh hafalkan, kuatkan dia dalam ingatan kita, dalam hati kita, sehingga kita bisa menguasai nanti. Nah, menghafal ini apakah kita hafalkan semua? Mungkin sulit, butuh waktu panjang lagi. Kita hafalkan 3 hal. 1, banyak cabang ini ya. 1, hafalkan definisi. Ya. Nah, ini definisi. Kedua, hafalkan pembagian. 3, contoh. Ya. Jadi kita harus murojaah kita. Tidak bisa enggak. Karena nanti akan keluar masjid, lupa kita. Sampai rumah kita lupa lagi. Apalagi kita kerja nanti lupa lagi. Jadi begitu terus. Makanya itu sebabnya kita tidak bisa hasil itu lumayan masih bisa masih butuh kita banyak-banyak lagi.
Jadi menghafalkan 3 hal, definisi dan juga pembagian dan contoh. Karena memang sudah ringkas. Kayak kitab ini sudah ringkas. Ringkas sudah. Berarti ada yang tebal, luas kitabnya, tapi dari ringkas diberikan yang paling inti saja. Nah, inti yang ringkas ini pun kita butuh 3 hal ini, hafalkan definisi, karena banyak istilah dalam nahwu. Apa itu fa'il? Fa'il pekerja yang melakukannya. Itu artinya, tapi maknanya apa? Fa'il adalah isim rafa' yang jatuh setelah fi'il ma'lum. Itu definisinya. Dihafalkan. Ya kan? Fa'il artinya yang melakukan. Artinya, tapi definisinya apa? Isim rafa' yang jatuh setelah fi'il ma'lum. Nah, itu dihafalkan. Sama dengan mubtada. Mubtada artinya permulaan. Tapi definisinya apa? Isim ma'rifat jatuh di awal kalimat. Itu dihafalkan. Nah, lebih bagus lagi contoh dihafalkan masing-masing. Misalnya isim contohnya sayyarah, fi'il contohnya fa'ala. Demikian. Jadi ini cara kita menguasai 3 ilmu dasar yang penting ini. Baik. Dalam metode ini ada ya. Dalam metode ini ada 2 yang penting. Anggap saja ini persiapan kita, tidak ada waktu, tidak apa-apa, tidak usah. Kalau santri wajib tinggal 2 ya. Anggap ini tidak bisa kita, tinggal 2 saja. Faham di kelas sama merojah di rumah. Kita yang maha pekerja ini mesti 2 hari. Kewajibannya 2 saja. Paham di kelas, merojah di rumah. Kalau tidak paham di kelas, seperti apa kita akan menguasainya? Ini kita lagi membahas kata-kata menguasai. Beda lagi cerita kalau ya sekedar kenal dulu, mengetahui dulu, atau 20% dulu, lain ceritanya. Tapi kita bahas penguasaan. Yang akhirnya nanti adalah di sini ada, yaitu bisa cerita gundul, berbicara. Sudah, Ustaz sudah, bukan lagi jamaah pekerja, bukan Ustaz sudah. Silakan ngisi pengajian nanti malam. Gitu, masya Allah. Itu buahnya di sini ada. Ya, insya Allah itu. Tapi kita lagi mampu kerja ini, masya Allah. Tidak kita mengenali sudah. Ada caranya seperti ini. Jadi demikian. Kalau kita punya anak nanti kalau ingin bahasa Arab, harus merojah tadi apa di kelas, merojah lagi di rumah. Nah, gitu kan? Faedahnya itu bahas ini. Insya Allah ada faedah, insya Allah. Paling tidak ada 2 ini aja. Kalau kita paham di kelas tapi tidak merojah juga, tidak bisa juga. Ya enggak? Tadi karena sibuk kita bekerja, jangan kita yang sibuk bekerja atau banyak keluarga, Pak. Kita di pondok saja banyak yang gagal. Buktinya juga yang mondok belum berani membaca kitab, belum berani juga menyampaikan membuat sebuah kitab. Walaupun hanya kitab usul-serahan misalnya, kitab ringkas tipis, tidak berani disampaikan. Karena takut salah baca. Antum mondok kok salah bacaan, ya kan? Jadi dia, afwan saya belum bisa. Tawadhu, bagus itu. Daripada tidak bisa, berani. Salah-salah diketahui, ketahuan dia punya kesalahan. Jadi ini merojah ini dipentingkan dalam belajar ini untuk menguasai 3 hal. Tapi dia lebih cenderung kepada ilmu nahwu. Jadi karena ini dia tasrif sama kosakata ini dia hafalan, murni hafalan. Jadi ini murni hafalan, sehingga tergantung kita. Dan hafalan itu rezeki dari Allah, kelebihan dari Allah yang sifatnya masing-masing orang beda-beda. Ada yang cepat menghafal, ada yang lambat. Ada yang cepat menghafal, cepat hilangnya. Ada yang lambat menghafal, cepat hilangnya. Ada yang menghafal, lambat hilangnya. Demikian, masing-masing beda. Masing-masing melihat diri nanti. Kalau dia memang cepat menghafal dan cepat hilang, ini mungkin tidak usah banyak-banyak menambah, merojah banyak-banyak begitu. Jadi kalau yang nahwu ini dia butuhkan 2 hal, hafalan dan pemahaman. Nah ini, kalau nahwunya ada 2 hal yang dibutuhkan, hafalan dan pemahaman. Nah kita yang mau bekerja, kita punya modal ini insya Allah. Pemahaman kita masih ada insya Allah. Jadinya sampai kapan kita bisa paham.
Tapi kalau memahami ini kembali lagi ke masing-masing porsinya. Ini saya jelaskan metode ini walaupun kita di ma'had, di pondok pesantren yang khusus membahas masalah bahasa Arab. Kita buktikan santri kita nanti. Dan di mana-mana. Dan mungkin juga teman-teman yang belajar dan mondok belum bisa baca kitab, dia kurang di sini hafalan dan memahami. Namunnya sulitnya karena memahami juga, karena juga harus dihafalkan. Kalau kita hanya memahami tanpa menghafalkan juga, nanti kalau mengajar atau baca kitab lupa kita. Tadi alam dibagi 3, kunyah, laqab, isim. Itu nggak dihafalkan, lupa kita. Abu Bakar apakah isim atau kunyah, ini kan nggak bisa kita jawab kalau udah dihafal. Masa mau buka buku terus, buka buku kalau mau mengajar atau baca kitab, bagi ceramah, buka buku kan nggak mungkin dihafalkan. Nah, ini yang butuh waktu. Tahap-tahap ini butuh waktu. Makanya pada pesantren itu merupakan lembaga sebab kita akan bisa kuasai metode ini. Bukan menjamin, tapi bukan menjamin. Anak yang mondok bukan menjamin akan menguasai 3 dasar ini. Tidak menjamin. Tapi akan menjadi penyebab pemicu dia akan bisa menguasai anak pondok. Nah, sekarang kita ini bekerja di mana posisi kita? Kita masing-masing mungkin memposisikan saja. Makanya kita dalam pengajian kita insya Allah tidak begitu menekan terlalu. Kita jelaskan, ada yang belum paham dijelaskan lagi. Tidak kita kayak santri yang harus tekan, perintahkan sana sini, tidak. Paling masing-masing kita yang ingin bisa atur diri insya Allah. Dan kita sudah bantu. Dan syukur kita insya Allah pengajian setiap malam insya Allah, kecuali hari Jumat. Ini lumayan ini. Pembagian sudah kita jelaskan. Ini ilmu dasar. 3 ilmu dasar harus dikuasai. Nah, cara yang kedua untuk menguasai ada caranya. Yang kedua adalah tadbik, itu praktek. Nah, ini praktek ini tahap kedua. Kapan ini? Ini setelah dikuasai 3 ilmu dasar, baru praktek. Gambarnya seperti kita ingin kita lagi belajar metode cara bersepeda motor. Ya kita harus kuasai dulu tekniknya, tata cara dikuasai dulu, dipahami dulu, baru praktek. Tidak mungkin kita belajar sepeda motor, bawa kunci dulu, hidupkan, tadi gas misalnya, dan ada rem misalnya, ada dipasang gigi juga, tidak mungkin juga jalannya enggak. Jadi kita butuh kuasai dulu ilmu dasar ini. Nah, ini yang lama masanya. Ini lama masanya, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai mungkin 5 tahun. Menguasai 3 dasar ini lumayan lama. Yang cepat-cepat, yang lambat-lambat. Kalau anak yang pintar cepat itu kurang lebih setahun aja, insya Allah bisa setahun. Jadi kedua adalah praktek. Kalau saya pribadi melihat tidak tergesa-gesa seorang praktek. Dan masing-masing ustaz sekarang punya cara juga. Cuman kalau saya pribadi tidak tergesa-gesa praktek. Boleh praktek, misalnya belajar tadabur, kita langsung Al-Quran, boleh juga. Boleh, kisah sekali kita akan praktek juga. Cuma maksudnya praktek secara sempurna kalau ini. Adapun yang biasa diterapkan itu praktek jalan namanya, praktek sampingan. Tapi ini yang dimaksud dengan praktek secara sempurna. Baik, praktek itu seperti kita tulis, kalau mungkin membawa Al-Quran, silakan dilihat Al-Quran. Makanya kita tulis misalnya zalikal kitab, surah Al-Baqarah. Kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini ayat. Anggap ini bahasa kitab yang mundur, tidak ada harokatnya. Ya. Dalam tahap praktek ini kita harus menguasai satu-satu ini, harus mengenal. Tidak boleh ada yang kita lupakan. Jadi tahap pengenalan keadaan kita baca selama setahun 2 tahun, praktek lengkapnya di sini beda 2. Ada mau praktek jalan itu boleh saja, ambil Quran, ambil kitab, praktek. Mungkin di sisi lain, di waktu lain itu silahkan. Karena butuh juga. Tapi yang saya masukkan untuk penguasaan ini adalah praktek yang sifatnya lengkap. Semua akan dikuatkan di situ.
Nah sekarang dalam ini bahasa ini bahasa anggap ini baca kitab tidak ada harokatnya. Kita harus mengenal ini zalika. Zalika ini apa? Isim fi'il huruf, nanti akan ada insyaallah dalam pembukaan kata dibagi 3 isim fi'il huruf. Jadi dalam bahasa Arab ini ada 3 saja isim fi'il huruf, enggak ada yang lain Pak, enggak ada yang berempat. Isim fi'il huruf, pilih ini isim atau fi'il atau huruf. Nanti masing-masing ada tandanya. Oh ini ternyata isim. Kalau isim apa namanya? Nanti bahasnya nanti di namanya. Oh namanya isim isyarah namanya. Kita simpan di sini. Oh isim isyarah. Sudah dipelajari di sini. Maka jadi ini akan semua akan memutar semuanya nanti. Yang ini akan memutar semua ingatan kita dan memori kita oleh satu baris kata yang tidak berharokat. Anggap ini kitab. Isim isyarah kita kenal. Isyarah itu artinya itu penunjuk. Namanya menunjuk ada sesuatu, ada sasarannya. Berarti ini sasarannya. Ini isim fi'il huruf, kita yakin dia isim. Tandanya ada alif lam. Yakin kita isim. Ini huruf la, huruf nafi, peniadaan, maka artinya tidak. Jadi tidak. Ini fi juga huruf jar. Ini dhamir. Huda isim. Li untuk artinya. Makanya itu kitab tidak ada keraguan padanya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi petunjuk bagi li ini bagi artinya muttaqin, orang bertakwa. Jadi satu huruf li ini sudah artinya bagi. Jadi dia kata berarti. Tapi dia isim atau huruf atau fi'il? Huruf dia, huruf jar. Ini isim. Kita sudah mengenal isim-isim, huruf isim, huruf isim, huruf isim. Itu mesti dalam praktik nanti. Dan semua sudah ada di sini. Yang kita bertahun-tahun pelajari di sini tempatnya ada. Maka kita akan pasti mengenal mereka ini. Huruf-hurufnya kita akan mengenal kata-kata ini. Nah, tugasnya lagi setelah mengenal masing-masing kata, kita tahu artinya. Ini tugasnya kosakata. Kita harus tahu artinya. Zalika apa artinya itu? Alkitab artinya kitab. Kitab itu berarti artinya. La tidak. Raib ragu. Tidak ragu. Berarti tidak ada keraguan artinya. Fihi di dalam. Dia. Padanya tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan ini isim artinya petunjuk. Tapi dia sebagai maf'ul li ajli, maka diartikan karena sebagai petunjuk. Gitu dia. Hudan artinya petunjuk. Tapi dia berharokat fathatain ini ada makna. Dia sebagai maf'ul fi maf'ul fi namanya. Jadi kata satu kata. Kalau ini kan ada linya untuk artinya. Tapi kalau ini satu kata hudan, tapi karena dia berharokat fathah, ini menyimpan makna. Dalam nahwu dia sebagai maf'ul li ajli. Maf'ul li ajli artinya karena. Misalnya saya datang ke rumahmu karena memuliakan engkau misalnya. Jadi bahasanya sa'zuruka ikraman laka. Aku akan menziarahimu untuk atau karena menghormati engkau, memuliakan engkau. Jadi ini bahasa pasti kita tambahkan karena sebagai petunjuk, li untuk muttaqin. Jadi tidak ada yang sama-sama kita lihat. Semua kita tahu dia isim fi'il huruf, tahu artinya. Tinggal yang sulit mungkin terakhir kedudukannya. Ini juga tadinya ke sini. Kedudukan. Dzalika ini isim. Isim nakirah ma'rifat, isim ma'rifat. Kalau isim ma'rifat di depan mubtada dia. Karena definisi mubtada adalah isim rafa' di awal kalimat. Isim ma'rifat di awal kalimat. Berarti mubtada. Mubtada ini. Ilmu nahunya ya. Apa itu mubtada kan ada nanti di nahunya. Kalau mubtada dia pembahasannya harus ada khabarnya. Begitu. Mubtada harus ada khabarnya. Jadi kita cari khabarnya mana, khabarnya ini apakah ini dia, ini atau ini. Mungkin saja ini. Nah, ini yang akan jadi melihat mana khabarnya. Mubtada adalah isim ma'rifat di awal kalimat. Khabar itu apa? Jadi dua sepasang ya. Mubtada khabar ini harus al-mubtada. Nanti akan ada semua di nahunya al-khabar. Ini dua kata
Wajib ada. Tidak mungkin ada mubtada nggak ada khabar. Sebaliknya, tidak mungkin ada khabar nggak ada mubtadanya. Pasti ini kaidah bahasa Arab. Bahkan disebutkan dalam nahwu asal susunan kata dalam bahasa Arab mubtada khabar. Asalnya. Bahkan paling banyak susunan mubtada khabar di dalam bahasa Arab. Sebenarnya dalam bahasa kita pun juga demikian, ini yang bermain. Cuman tidak tahu apa istilahnya. Misalnya saya mau pergi, saya sudah mubtada. Mau pergi itu khabar. Karena dengan kita katakan mau pergi, kita mengabarkan kepada yang kita ajak bicara. Saya mau ta'lim misalnya. Udah, saya itu mubtada. Ta'lim khabar. Jadi apa definisi khabar? Khabar adalah penyempurna mana mubtada. Khabar ini penyempurna mana mubtada. Jadi penting sekali ini. Kalau ada mubtada dan ada khabarnya, kalamnya tidak sempurna dan alias tidak benar. Jadi khabar ini wajib. Maka dikatakan pasti ada khabar dalam berbicara. Karena akan menyempurnakan mana? Coba kita katakan masjid. Udah, tiba-tiba ngomong masjid. Kenapa masjid, ada apa? Kasih khabar, kasih pengabaran kepada yang diajak bicara. Masjid bagus. Kan gitu. Jadi dipahami masjid itu bagus. Masjid tempat kita belajar, udah, tidak ada lagi dia sunnah misalnya, tidak bisa paham orang ini enggak. Masjid tempat kita belajar, sudah diam misalnya, tidak ada pengabaran, tidak akan sempurna pembicaraan. Nanti orang larinya ke ma'arif lagi, ya kan? Jadi ini penting kalau ini. Masjid tempat kita belajar adalah masjid as-sunnah, berarti khabarnya as-sunnah. Jadi kita katakan ini sebagai mubtada, khabarnya kita harus cari. Mana khabarnya? Cari-cari di sini. Ini khabarnya. Kenapa? Karena dengan kata ini sempurna mana dzalika. Sekarang kalau kita katakan dzalika misalnya, dzalika al-kitab. Sudah sampai di sana, tidak ada kata-kata lain. Apa yang bisa dipahami? Tidak ada. Dzalika al-kitab, kitab itu. Tidak ada makna. Tapi dengan adanya la raiba fi, sempurna mana kitab. Kitab itu maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Paham semua orang. Kalau tidak ragu, imani, amalkan tuntunan di dalamnya, ya kan? Jadi pentingnya khabar ini. Ini khabarnya. Ini sebagai pelengkap makna terusnya. Ini gambaran ilmu nahwu yang sifatnya butuh hafalan, butuh pemahaman. Untuk menguasai ini butuh paham, butuh murojaah. Murojaahnya butuh definisi, pembagian dan contoh. Soal gambaran umum bisa dipahami insyaallah. Ya. Jadi masing-masing kita akan melihat di mana kita harus kencangkan begitu. Dan sebenarnya tidak mengikat dan juga tidak menekan. Insyaallah saya jelaskan ini agak rinci dan ada di mukadimah buku insyaallah. Jadi ini praktek. Tadi contohnya praktek. Jadi nanti kita akan terapkan ini di semua kitab bundur apapun. Kita terapkan praktek baca, ambil kitab susalasah misalnya tipis. Terapkan ini sebagai apa? Nah, jadi kita sudah tahu ini isim sebagai mubtada. Kenapa? Wajib. Ini tanpa ABC wajib, Pak. Wajib sebagai mubtada. Karena sudah tahu isim dua kalimat ma'rifat mubtada. Tidak mungkin yang lain. Jadi kaidah nahwu ini adalah sesuatu yang sifatnya paten. Satu tambah satu dua, mesti. Tidak bisa yang lain. Makanya orang Arab tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Allah tantang mereka. Padahal mereka berbicara dalam bahasa Arab pasti. Allah tantang orang Arab buat Al-Quran. Tidak bisa mereka. Karena bahasa yang dia punya, ilmu nahwu yang tertera di dalamnya itu tidak bisa dikalahkan. Karena tidak bisa. Ini misalnya ilmu nahwu ya. Zalikal kitabu. Ini yang benar. Ada yang satu harokat yang dirubah, bukan huruf, harokat dirubah salah, ketahuan salahnya. Misalnya dibuat begini, zalikal kitabi, ketahuan salahnya. Kayak manapun dia akan membunyikan pasti ketahuan salahnya. Karena tidak ada pilihan di sini, harus baca dhammah. Jadi nanti disampaikan di nahwu pada asal harokat itu dhammah. Tidak boleh pindah ke fathah, tidak boleh pindah ke kasrah, kalau tidak ada sebabnya. Itu kaidahnya. Berarti tidak ada apa-apa di sini. Dhammah, itu kaidahnya. Jadi mau dibaca fathah misalnya,
akan kentara kesalahannya. Karena fathah ini ada sebabnya, banyak sebabnya, sedangkan tidak ada sebab di sini. Maka mau tidak mau dibaca dhammah. Ini dalam praktek nanti akan dibahas atau dialami. Dan ini tidak lama, ini sebentar, bisa seminggu, 2 minggu kalau ini. Tapi yang ketiga, cepat kita praktek. Setelah itu mengarang, menulis misalnya, mengarang sebuah, menulis sebuah cerita misalnya, sebuah cerita. Nah, ini nomor 3. Setelah kita menguasai 3 ilmu dasar, setelah kita praktek juga, kita akan mencoba menulis sebuah cerita. Menulis ini bisa berbicara, bisa menulis. Ya, gambarannya kalau kita di Arab, syekh kita di depan berbahasa Arab menjelaskan sebuah pembahasan akidah misalnya, cepat ngomongnya. Kita ini menulis faedahnya kayak mana? Nah, ini dia. Akan mengajarkan kita untuk menulis, mengarang. Tentu kita akan pakai bahasa Arab menulis faedah syekh yang berbicara. Dan mungkin pakai bahasa Indonesia lambat dan mengejar kita, ketinggalan kita. Makanya ketika syekh bicara, dan kalau kita tulis pakai Al-Quran, terus Al-Quran ini, pakai khat riqah yang cepat. Jadi la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi ada menulis, mengarang, dan ini tidak lama, bisa 2 minggu, 3 minggu. Jadi yang lama ini adalah yang tahap pertama. Yang terakhir adalah belajar mandiri. Belajar mandiri. Belajar mandiri adalah belajar sendiri. Ya, maksudnya belajar sendiri. Dan ini harus tahap terakhir, tahap santri kita yang lulus, yang insya Allah bisa ceramah, bisa mengisi pengajian, bisa baca kitab ini. Dia harus lalui ini. Kan sudah belajar 3 ilmu dasar, sudah praktek, sudah juga mengarang. Ini mengarang nanti diserahkan kepada ustadz yang mengajar. Ayo periksa tulisan saya. Misalnya ketulis sebuah judul, misalnya fi syatil bahr, di pantai. Sebuah kisah kita tulis, di pagi hari saya pergi ke pantai Amal membawa makanan, bola. Setelah kami tiba, kami main, kami berenang, kan bahasa kita, rumah ke bahasa Arab. Insya Allah bisa, karena sudah hafal kata-kata, sudah hafal tasbih, sudah belajar kaedahnya, nahwanya. Insya Allah bisa menulis, mengarang, bisa menulis. Insya Allah nanti ustadznya akan cek, oh ini mubtada'nya kok nakirah, seharusnya ma'rifat, wajib ma'rifat mubtada'. Ya. Atau ada sebuah fi'il darabakal misalnya, ini ada fi'il darabakal misalnya, ini kan kata yang ada harakatnya. Darabakal, ini siapa yang mukul ini dan siapa yang dipukul, kan bertanya kita. Jangan sampai ada fi'il pekerjaan dan ada yang mengerjakannya, tidak boleh, harus ada pekerjaannya. Jadi misalnya di sini ada Zaid, darabakal Zaid. Ini kalau diartikan perkata-perkata anjing memukul Zaid, masuk akal enggak? Enggak mungkin. Harus dicek mana pelakunya. Oh, ini pasti pelakunya Zaid. Pasti, enggak mungkin ini. Karena yang memukul itu manusia yang memukul, bukan anjing yang memukul orang. Itu. Jadi ketika praktek, ustaz akan lihat ini pelakunya mana. Oh, ada Zaid, aman, benar. Dia nulis benar ini, 100 namanya, masya Allah. Kalau dia nulis tidak ada pelakunya, salah. Ini antum salah, orang pelakunya, kurang khabarnya. Jadi dibenahi semua dulunya, akan sempurna ilmu nahwunya. Baru masuk ke tahap terakhir, belajar mandiri sendirian, yaitu dengan mengambil sebuah kitab. Misalnya kitab Susalatah diambil, dibaca sendiri. Baca sendiri, artikan sendiri. Kan sudah ngapal kosakata. Itu fungsinya kita ngapal kosakata, hafal mengartikan sendiri. Kita terus sampai akhir kitab. Kalau sudah bisa mandiri, tanpa orang lain, tanpa ustaz, berarti bisa sudah. Ya enggak? Kalau masih terikat dengan yang lain, masih butuh orang lain, ini masih butuh belajar lagi. Karena mungkin dia akan terjun nanti masih nyari-nyari. Nah, jadi belajar sendiri ini adalah mandiri. Kalau memang sampai pembahasan yang sulit dipahami, baru tanya.
Boleh bertanya kan, tapi ketika sudah mentok tidak bisa lagi mengartikan atau memahami. Misalnya ini akan mengartikan, membaca dan juga memahami tahap terakhir. Kalau sudah bisa baca, memahami, mengartikan, selesai sudah. Berarti lulus dia dari pondok, lulus lagi belajar bahasa Arab. Jadi Masya Allah sudah siap diambil faedahnya. Jadi lumayan, tahapnya lumayan. Terakhir ini yang saya katakan buahnya itu sudah siap dipakai. Mengajar bahasa Arab, ceramah dan seterusnya. Itu pun setelah dia terbiasa dan juga latihan dan dia berniat untuk menyampaikan di dalamnya. Terkadang orang sudah sampai di sini juga tidak harus menyampaikan, maksudnya tidak sebagai ustaz lah bahasa kita, tidak menyampaikan, ini cuma di rumah aja mungkin. Dan itu yang penting sudah kuasai ini, gitu. Adapun dakwah itu kan kadang-kadang pilihan orang, niat orang. Kalau dia senang menyampaikan, dia sampaikan. Ya demikian. Di tahap mengajar sudah. Jadi ini cara kita menguasai bahasa. Kalau disusun rapi seperti ini, menguasai 3 ilmu dasar, pasti ada prakteknya. Ya. Praktek ini kadang bebas saja, tapi yang sifatnya praktek sempurna itu ya di akhir sesi belajar itu akan kita akan ingat semua yang kita pelajari. Adapun kalau praktek di tengah belajar boleh, tapi nanti kita akan tahu yang kita pelajari saja. Kalau kita praktek di tengah belajar misalnya sudah dapat 2 bab praktek misalnya boleh, tapi nanti kita akan kenal ini saja. Ini kan isim musyawarah. Ini tidak tahu misalnya. Ini isim. Begitu pelompat. Agak sedikit lama perjalanannya. Tergantung juga orang, ada yang cepat, ada yang lambat. Itu gambaran daripada metode cara belajar. Waktu sudah atau masih ada waktu? Sudah habis ya, insyaallah. Mana bahas metode aja jadinya. Insyaallah kita mulai hari setelah sholat insyaallah. Hari kedua nahwu insyaallah. Kita akan start langsung pembahasan nahwu. Jadi ada kesempatan untuk ikhwah yang mau mengeprint PDF yang saya bagikan yang terakhir. Ya. Ada saya kirim yang terakhir, ada sedikit editan. Saya sudah kirim, itu di print. Saya juga kirim ke siapa? Mufti. Ini Mufti. Yang terakhir saya kirim itu yang dipakai di print bagus. Dan kita harapkan yang belajar di print bukunya biar mudah kita jelaskan nanti. Insyaallah itu yang saya sampaikan pada mukaddimah. Ini mukaddimah nahwu kita. Dan mesti harus disampaikan mukaddimah seperti ini karena sebagai wawasan, sebagai pencerahan juga kita belajar ilmu bahasa Arab. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum ditutup. Kitab nahwu sudah ada PDF-nya, sorabnya masih menggunakan kitab Mutarab. Saya sedang menyusun bagian sorabnya. Kita susun ulang lagi biar agak lebih mudah insyaallah. Soal kosakata, tergantung ikhwah kalau ada yang mau setor mungkin sama saya. Setor kosakata itu sebenarnya tidak harus sama guru, sama teman juga, yang penting hafal. Setor sama sesama juga bisa, bahkan bisa sama anak di rumah yang bisa baca Quran bisa setoran. Kosakata sejatinya panduannya tidak harus satu kitab, maksudnya tidak harus kitab ini. Tapi yang saya pribadi anjurkan pasti kosakata yang saya tulis yang al-kalimat al-tradifah yang sudah dicetak, tinggal kita pesan yang punya Pak Jamal yang hijau. Jadi kalau ada ikhwah yang mau beli itu dicatat namanya, dipesan nanti. Kosakata penting sekali. Ya. Kenapa kosakata ini? Karena ini mengumpulkan sinonim dan juga yang sering muncul. Kenapa kita butuh paham sinonim? Karena tadi ada pentingnya kita menghafal kosakata sinonim itu yang saya katakan bab susah yang menghafalnya. Kosakata ini susah betul lumayan. Karena menghafal. Kita banyak menghafal di sini. Kalau ini masih kita andalkan pemahaman nahwu, masih bisa. Walaupun dia wajib paham tapi masih mending ada pemahaman. Kosakata ada pemahaman, ada penjelasan. Menghafal saja.
Kita penting menghafalkan kosakata yang mutaradifah. Seperti ini, Alkitab. Alkitab kita tahu artinya apa? Kitab. Tapi kalau seandainya pakai bahasa lain, sinonimnya bingung kita. Apa sinonimnya? As-sifru. Bukan safar, as-sifru. Ini artinya kitab, as-sifru dulu. Sifrun zamannya asfar. Yahmilu asfara, ya kan? Kalau himar yahmilu asfara. Jadi zalika as-sifru kalau kita sinonimkan. Tapi Al-Quran berarti kita kalau mengartikan nanti tulis as-sifr misalnya. Kita perlu menghafal sinonim agar kita mengartikan di kitab gundul itu dengan sinonimnya, dengan bahasa Arabnya. Jadi gitu kita tahu. Jadi orang Arab bicara sesuka mereka. Kitab yang ditulisnya sesuka mereka. Kita membaca kalau tidak ada persiapan tidak tahu. Tidak bisa kita atur Arab. Syekh pakai kitab atau bahasa yang mudah aja lah. Tidak bisa juga bahasa mereka soalnya kan. Ya. Seandainya kalau pakai zalika sifru kita paham artinya kitab. Zalikal kitab kita paham juga. Sama dengan jalasa. Jalasa dengan qa'ada. Ini sama artinya. Jalasa qa'ada. Ini artinya sama duduk. Duduk, ya. Sama-sama duduk. Jadi kalau pakai bahasa ini orang paham, pakai bahasa ini juga paham. Baik menulis atau berbicara orang paham. Itu di sini sering butuh interaksi banyak dengan bahasa Arab, entah mendengarkan, entah membaca, agar kita tahu sinonim kata. Kalau kita itu insyaallah saya kumpulkan di sana. Insyaallah kalau santri kita wajibkan santri menghafal. Ya insyaallah start semuanya langsung nanti. Kalau yang ikhwah yang jamaah, ini insyaallah yang mau start bisa sama anak atau start sama yang lain bisa juga. Yang jelas kita fokus karena kita maaf bekerja. Nahu sorab itu yang kita bisa berikan. Sorab dan nahu yang bisa kita berikan, arahkan, jelaskan. Tidak paham kita ulang lagi jelaskan. Kosakata silahkan masing-masing mengatur waktunya. Tapi ini yang terakhir saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kita akhir insyaallah. Ada pertanyaan? Jadi ada waktu kita untuk besok sore. Besok sorab berarti besoknya lagi kita nahu. Berarti masih ada lagi untuk mengeprint bagi yang mau ngeprint. Insyaallah kita cetak nanti bukunya biar mudah didapatkan. Karena kalau di print kadang mudah rusak kadang. Ya Pak ya. Mudah rusak, kena air sedikit rusak dia. Nah, ada kita akhir insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.